Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahami nasihat dan hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada subuh hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-44 dari kitab Al-Hikam ini. Hikmah yang ke-44 masih berkaitan erat dengan hikmah ke-43 yang kita pahami 3 pekan yang lalu. Agar pemahaman kita bersambung dari hikmah 43 ke hikmah 44, maka kita ulang sedikit apa isi kandungan dari hikmah ke-43. Sebagaimana sudah kita pahami dan kita sudah mengerti bahwa di hikmah yang ke-43 Imam Ibnu Athaillah mengatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Asal muasal atau pangkal dari semua perbuatan maksiat. Maksiat di sini bukan cuma maksiat zahir, tapi termasuk maksiat batin yang kadang-kadang tanpa disadari. Asal muasal dari semua perbuatan maksiat, wa ghaflatin, dan semua sikap lalai, wa syahwatin, dan sikap memperturutkan syahwat hawa nafsu adalah ar-ridha 'anil nas, adalah dikarenakan seseorang yang dia merasa puas dengan keadaan dirinya sendiri. Bukan puas karena Allah, bukan puas karena karunia Allah, bukan puas karena anugerah dari Allah. Kalau puas kepada anugerah Allah, itu namanya bersyukur kepada Allah. Tapi ini tidak. Dia puas terhadap capaian dirinya sendiri. Contoh paling ringan misalnya, bisa jadi ada orang dia bisa bangun awal, bisa pergi ke masjid, bisa sholat berjamaah. Kepuasan kepada dirinya sendiri akan muncul. Apalagi ketika orang-orang yang dia lewati rumahnya masih gelap, masih tertidur lelap, datang dalam dirinya, aku. Itu yang jangan. Tapi yang datang semestinya Allah. Allah yang membangunkan aku, Allah yang menggerakkan aku, Allah yang mentakdirkan aku seperti ini. Jangan sampai aku yang bangun awal, aku lebih baik dari tetangga-tetanggaku, aku itunya yang jangan. Inilah yang dimaksud dengan ar-ridha 'anil nafsi. Merasa puas dengan capaian diri sendiri. Seharusnya memang ar-ridha 'anillah, misalnya puas kepada apa yang datang dari Allah, itu yang semestinya. Nah, maka sikap merasa puas terhadap diri sendiri ini itu pangkal dari semua yang disebutkan di atas tadi, maksiatin. Tanpa sadar kadang-kadang maksiat. Karena kalau kita cerita maksiat, orang akan cenderung memahamkan zina, orang akan cenderung memahamkan judi misalnya, orang cenderung memahamkan minuman keras. Maka kalau salah memahamkan ini, masa rasa puas pada diri sendiri bisa membuat seseorang berzina, bisa membuat seseorang minum minuman keras dan lain-lain. Tidak. Tapi maksiat dalam arti yang paling sederhana itu bisa
Contoh misalnya, sikap tadi akan mendatangkan rasa ujub kepada diri sendiri. Padahal itu sifat yang tidak dibolehkan. Kalau seseorang tenggelam pada sifat ujub pada dirinya sendiri, itu maksiat sama dia. Mengagumi diri sendiri itu maksiat. Jadi pangkal dari segala perbuatan maksiat adalah orang yang merasa puas dengan dirinya sendiri. Kemudian wa aslu kulli ta'atin wa yaqatin wa ifatin. Sedangkan asal muasal dari setiap ketaatan, kemudian sikap sadar akan segala sesuatu, wa ifatin, senantiasa berusaha membersihkan diri, mensucikan dirinya, adamu ar-ridha, adalah orang yang tidak ada rasa puasnya terhadap apa yang dia capai. Yang dimaksud, kita bukan menjadi orang yang rakus kepada, katakanlah, hal-hal yang dilarang, rakus pada harta, rakus pada kedudukan, rakus pada jabatan. Tapi yang dimaksud adalah rakus kepada sesuatu yang menjadi kekurangan pada dirinya. Rakus kepada majelis ilmu, boleh. Rakus untuk belajar, iya. Rakus untuk memperbanyak ibadah, rakus mana? Itu yang dimaksud di sini. Nah, maka dari itu, dari hikmah ke-43 yang lalu, kita diingatkan, jangan merasa puas pada apa yang ada sama kita. Tapi kalau tadi dalam rangka bersyukur kepada Allah, merasa ridho apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang diperintahkan. Tapi ridho kepada diri sendiri jangan pernah. Kemudian kita juga sudah tahu dari penjelasan yang lalu bahwa segala pangkal, asal muasal, yang aslinya dari segala perbuatan yang dilarang itu adalah rasa puas kepada diri sendiri, sementara hal-hal yang memang diperintahkan untuk kita capai adalah dikarenakan tidak adanya rasa puas pada diri kita sendiri. Berlanjut kita kepada hikmah yang ke-44 karena nyambung ya. Pada hikmah yang ke-44 disebutkan, wala anta sahaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Wala anta sahaba, dan sungguh bahwa engkau bersahabat, engkau berteman. Jadi itu kalimatnya walaan, wa dan la, sungguhan bahwa tashabat, engkau bersahabat, engkau berteman. Jahilan, kepada orang yang merasa dirinya bodoh, jahil. Jadi sungguh ketika engkau berteman, bersahabat dengan orang yang merasa dirinya bodoh, la yarda an nafsihi, dia tidak merasa puas dengan capaian dirinya. Nah, yang tadi hikmah ke-43 tadi, berteman dengan orang yang tidak merasa puas dengan capaian dirinya sendiri, jahilan, merasa bodoh, tergambar sama kita. Yang tidak puas itu terutama tentang keilmuannya kepada agamanya. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa sudah sampai. Bahkan dia merasa bodoh. Dia terus-menerus belajar, dia terus-menerus mencari ilmu. Dia terus-menerus mau membaca-baca buku, membaca-baca kitab, karena tidak puas dengan apa yang dia capai. Maka disebutkan di sini, bersahabat, berteman dengan orang yang merasa bodoh,
yang dia tidak merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah dia capai, khairun laka. Khairun itu lebih baik, laka bagimu. Jadi berteman dengan orang yang masih merasa bodoh, tidak merasa pintar, tidak merasa cukup, tidak puas dengan apa yang dia sudah ketahui, maka itu lebih baik bagi kita min dari antashaba, dari bahwa engkau berteman, engkau bersahabat aliman dengan orang yang sudah berlagak alim, dengan orang yang merasa sudah banyak mengerti, dengan orang yang merasa sudah banyak pengetahuannya, yang an nafsi, dan dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Lebih baik berteman dengan orang yang merasa bodoh dan dia merasa kurang terus, sehingga kita pun bisa tertikung kayak dia. Dia saja yang menurut kita sudah ada ilmunya, masih mau belajar. Dia saja yang menurut kita rajin membaca buku-buku agama, kitab-kitab agama, masih mau belajar karena tidak puasnya. Itu lebih baik sama kita daripada berteman dengan orang yang aliman, yang merasa dia sudah pandai, merasa dia sudah alim, merasa dia sudah cukup, dan dia ridho, dia merasa tidak perlu lagi menambah-nambah ilmunya. Ini yang kita harus berhati-hati. Disebutkan di sini seperti ini karena memang sejak dahulu banyak orang yang seperti itu, tidak mau lagi hadir ke majelis-majelis taklim, datang ke majelis-majelis ilmu, tidak mau menanyakan sesuatu padahal dia belum tahu, tidak mau membaca-baca buku padahal begitu banyak buku-buku yang penuh dengan ilmu yang bisa dibaca, yang bisa dipahami, yang bisa dipelajari, tapi sudah tidak mau lagi. Bahkan kecenderungan sekarang saya lihat ada orang yang mulai bersikap maksiat tadi, lalai tadi, bersikap dengan sikap yang berbeda-beda terhadap majelis-majelis yang sama. Katakan misalnya di satu masjid ada 3 majelis, ada 4 majelis, ada 5 majelis, bahkan penuh majelis dalam satu pekan. Tapi kadang-kadang sikapnya kepada satu majelis, wah luar biasa. Kepada satu majelis bahkan kadang-kadang bertaklid buta. Tapi majelis yang lain dia sepelekan, majelis yang lain dia anggap remeh, majelis yang lain baginya tidak perlu lagi dimakmurkan, majelis yang lain itu enteng, majelis yang lain itu ringan. Ada sikap tersembunyi seperti sikap orang yang berbuat maksiat kepada majelis ini. Itu yang harus diwaspadai itu. Jangan terjebak. Beberapa hari yang lalu ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, saya sendiri kaget melihatnya di media sosial. Padahal selama ini katanya Suryalaya itu benteng tauhid, Suryalaya itu benteng dalam hal thariqah. Tapi kurang lebih setengah bulan yang lalu kita semua kaget. Kan Suryalaya itu didirikan oleh Abah Anom. Sekarang penerusnya namanya Abah Aos. Kita terkejut. Kurang lebih setengah bulan yang lalu itu. Kenapa? Ternyata
mereka berkumpul di Masjid Istiqlal dengan perilaku yang belum bisa diterima akal kita. Apa yang terjadi sebenarnya terlihat di beberapa video. Abah Aos turun dari mobil yang warna mobil itu memang dicat ulang spesial merah putih. Jadi setengah mobilnya di atas merah, bawahnya putih. Keluar Abah Aos dari mobil itu, ternyata dia pun pakai peci merah putih, kayak sinterklas. Kemudian pakai jubah merah putih, lalu pakai dasi merah putih. Di dalam Masjid Istiqlal sudah ramai, hampir penuh. Semuanya laki-laki dan perempuan pakai penutup kepala merah putih, pakai baju mukena merah putih semua. Di dalam mereka yang biasanya berzikir, ternyata mereka menyanyikan lagu-lagu, termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam Masjid Istiqlal. Apa yang terjadi wallahu a'lam. Tapi kalau kita baca komentar-komentar netizen, semua merasa heran, kenapa begini? Kenapa begini ini? Hati-hati, Pak. Kita dengar juga, walaupun pengikutnya katanya agak banyak, mama yang ikuti media sosial, mama bukan fufu fafa, bukan. Mama Ghufran. Dia berani mengatakan, kalau malaikat Jibril salah menurunkan hujan, saya akan tegur, kata dia. Wah, hebatnya orang. Kalau andai kata malaikat Jibril salah menurunkan hujan sehingga banjir, seharusnya di sana diturunkan hujan karena kekeringan. Kalau dia salah, saya akan tegur dia, kenapa salah menurunkan hujan. Ada orang yang kayak gitu, Pak. Hati-hati. Ada orang yang sudah dijamin oleh Nabi kita masuk surga bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah dijamin oleh Rasulullah bersamanya ke dalam surga. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, itu beberapa sahabat-sahabat Nabi sudah dijamin Nabi masuk surga. Tapi tidak ada perintah ajaran dari Nabi, siapa yang cinta Abu Bakar, maka nanti malaikat Munkar dan Nakir tidak akan berani menanyainya di dalam kubur. Tidak ada ungkapan Rasulullah seperti itu. Padahal mereka sudah jelas ahli surga. Tapi saya dengar ada pernyataan orang yang belum ada jaminan menjadi ahli surga. Tidak ada yang menjamin. Kita saja yang merasa seperti itu bisa jadi. Tapi dia sudah berani mengatakan, siapa yang mencintainya, nanti malaikat Munkar dan Nakir tidak akan berani menanyainya. Malah ada yang bilang, ada seorang tokoh katanya sampai sekarang, walaupun sudah lebih kurang beberapa tahun meninggal dunia, sampai sekarang malaikat Munkar dan Nakir belum menanyainya katanya. Sampai sekarang tuh. Awas nih, hati-hati nih. Kemusyrikan itu setipis kulit bawang saja. Dengan ketauhidan dikelupas saja yang tipis tadi itu, dari tauhid bisa menjadi syirik, dari syirik bisa menjadi tauhid. Berhati-hati, maka berkeyakinanlah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan berkeyakinanlah seperti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, bertuntunanlah seperti tuntunan para ulama yang selama ini ijtihad mereka tidak ada yang aneh-aneh. Ijtihad mereka
tidak ada yang bertentangan dengan dalil-dalil yang dibenarkan dalam agama. Nah, maka dari itu lebih baik berteman dengan orang yang masih merasa bodoh, tapi dia tidak merasa puas dengan apa yang ada sama dia. Dia terus, kalau beramal dia terus beramal, kalau berilmu dia